Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di sini, Ina Adrian. Seperti biasa, saya akan share lagi kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga. Dan kali ini saya akan share kegiatan saya pada malam hari ya teman-teman. Nah, ini adalah aktivitas saya sekitar jam setengah 10 malam. Saya mau beres-beres sedikit di dapur. Kemudian saya juga mau bikin stok bumbu dasar. Nah, tadinya saya udah sempat kupas-kupas bawang ya teman-teman. Ini untuk saya persiapkan mau bikin stok bumbu dasar putih dan bumbu dasar merah. Untuk bumbu dasar putih saya pakai bawang merah 200 gram dan bawang putihnya 100 gram. Biasanya saya tambahkan kemiri sedikit ya teman-teman, tapi berhubung kemirinya saya habis, jadi saya skip aja. Untuk memblendernya saya gunakan sedikit minyak ya teman-teman. Itu saya kira-kira aja nanti supaya bisa langsung dimasak. Nanti saya masaknya itu sampai tanak ya teman-teman, supaya nanti untuk penyimpanannya di dalam kulkas itu bisa awet dan tahan lama. Di sini saya udah nggak tambahkan minyak lagi ya teman-teman, cukup dari minyak yang udah saya tambahkan ketika waktu penggilingan atau blender tadi. Nah, lanjut untuk proses pembuatan stok bumbu dasar merah, saya gunakan bawang merah 200 gram, bawang putih 100 gram, dan cabai merah 100 gram. Saya sengaja bikin stok bumbu dasar ini supaya gampang ya teman-teman untuk proses masak. Jadi ketika saya masak itu udah nggak terlalu lama lagi untuk kupas-kupas ataupun untuk mempersiapkan bumbunya, karena udah dipersiapkan dari awal ya teman-teman. Untuk malam ini saya cuma persiapkan 2 stok bumbu ya teman-teman, stok bumbu dasar putih dan merah. Sedangkan yang orange-nya itu saya nggak bisa persiapkan karena bahannya itu kurang teman-teman. Jadi sekalian besok saya mau belanja dulu. Dan stok bumbu dasar putihnya udah selesai. Nah, saya salinkan di wadah seperti itu dan saya biarkan sampai dingin sebelum disimpan ke dalam kulkas ya teman-teman. Dan lanjut saya proses masaknya bumbu dasar merah. Nah, ini saya masak juga sampai tanak, sampai keluar minyaknya juga ya teman-teman, sampai terbit minyak gitu. Kelihatan aja nanti akan misah minyaknya dari bumbunya itu teman-teman. Stok bumbu dasar merahnya juga udah selesai. Nah, ini juga saya mau salin ke wadahnya ya teman-teman. Nanti setelah dingin baru disimpan ke dalam kulkas. Nah, kalau udah ada stok seperti ini enak ya teman-teman. Jadi kalau mau masak itu apapun jenis masakan kita tinggal gampang, tinggal sesuaikan kita butuh stok bumbu dasar yang mana. Teman-teman semua apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu mendapatkan keluasan rezeki ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Dan seperti biasa, seperti apapun kegiatan di dapur selalu menghasilkan cucian piring, banyak atau sedikit ya teman-teman. Padahal tadi setelah buka puasa saya udah bersihkan dapur, tapi sekarang ada lagi piring-piring kotor dari saya beraktivitas di dapur. Jadi saya mau bersih-bersihkan dulu, saya mau cuci dulu ya teman-teman. Nah, ini saya mau masak nasi dulu ya untuk sahur, dan kalau untuk lauk dan sambelnya itu saya udah lebihkan waktu masak sebelum buka puasa. Jadi kalau untuk sahurnya itu saya udah nggak terlalu buru-buru lagi bangunnya, karena semua persediaan itu udah ada ya teman-teman. Karena kalau misalnya saya masak lagi pas sahur itu ya teman-teman, saya itu tentunya bangun harus lebih cepat. Dan biasanya saya habis sahur itu kan susah ya mau tidur lagi. Apalagi paginya itu saya juga udah siap-siap mau berangkat kerja. Nah, jadinya takutnya ngantuk teman-teman. Biasanya kan suka lemes tuh kalau jam
11-an gitu pasti hawanya itu udah ngantuk banget teman-teman. Jadinya kalau di kantor itu kan susah ya, kadang-kadang nahan-nahan kantuk gitu. Jadinya saya ya mensiasati seperti ini teman-teman. Nah lanjut, saya mau bersihkan kulkas tipis-tipis ya teman-teman. Tadi itu sebelum berangkat kerja saya udah posisikan suhunya itu di posisi 0 supaya salju esnya itu mencair, karena saya mau isi lagi stok protein hewani ya teman-teman, karena stoknya saya itu udah habis. Dan kebetulan pada keesokan harinya itu memang ada pasar kecamatan gitu ya teman-teman yang lebih dekat ke rumah saya. Jadi sambil pulang kerja biasanya saya suka mampir untuk belanja apa yang kurang. Tapi saya belanjanya itu nggak banyak teman-teman, sesuai dengan daya tampung kulkas saya aja. Jadi saya bersihkan dulu kulkasnya supaya enak kalau untuk diisi lagi. Nah ini stok bumbu dasar putih dan merahnya itu juga udah dingin ya teman-teman. Jadi mau saya simpan langsung ke dalam kulkas. Teman-teman jangan salah fokus ya dengan box kontainer yang ada di dalam kulkas saya. Itu untuk wadah food prep, itu warnanya itu belang-belang. Saya pakai aja apa yang udah saya punya, jadi buat saya itu nggak terlalu prinsip ya teman-teman. Yang penting ada wadahnya yang bisa saya pakai untuk menampung bahan-bahan makanan itu ya teman-teman. Jadi ya seadanya apa yang ada di rumah saya aja. Nah saya lanjut bersihkan top table, padahal tadi sudah saya bersihkan, tapi karena udah ada aktivitas lagi di dapur jadinya kotor lagi ya teman-teman. Di situ juga ada remahan nasi ya teman-teman, sisa-sisa nasi yang saya tampung, jadi nggak saya buang karena nantinya bisa saya kasihkan ke ayam tetangga ya teman-teman, jadi sayang kalau dibuang-buang. Dan urusan dapur untuk malam ini selesai dan lumayan gak terlalu bikin sakit mata. Ya seperti ini aja. Dan saya lanjut ke laundry room. Saya mau ngangkutin kain jemuran yang udah kering ya teman-teman. Tadinya saya jemur pakaiannya di situ. Jadi karena udah kering saya ambilin aja. Karena kalau kelamaan digantung takutnya debu-debu juga udah nempel gitu ya teman-teman. Jadi saya mau langsung balik-balikin dan simpan ke dalam keranjang kain. Tapi saya nggak nyetrika ya teman-teman, nanti saya mau gabungin aja sama kain cucian sekali lagi. Dan malam ini saya juga nggak ada jadwal untuk nyuci pakaian. Seperti biasa saya udah nyucinya itu nggak setiap hari teman-teman. Semoga teman-teman gak bosan ya dengan aktivitas saya yang itu-itu aja ya teman-teman. Karena kalau di rumah itu aktivitas saya memang seputar harian ibu rumah tangga. Nah tentunya teman-teman juga seperti itu. Dan kalaupun teman-teman ngerasa bosan atau gak suka, diabaikan aja atau di skip aja ya teman-teman. Nah jadi semoga teman-teman bisa mengambil hal-hal positif dari video saya ini. Dan semoga bisa memotivasi teman-teman juga. Dan seperti biasa, sebelum tidur malam itu saya udah terbiasa untuk membersihkan kembali kasur, walaupun cuma mau tidur aja ya teman-teman. Karena tidur dalam keadaan kasur berantakan itu emang bener-bener gak enak. Jadi setelah saya istirahat tadi siang, saya kan gak sempat ya untuk beresin. Terus anak-anak juga udah leyeh-leyehan di situ, jadi udah berantakan lagi. Sebelum saya tutup videonya, saya sempatkan dulu untuk main sama kucing-kucing saya ya teman-teman. Karena kucing itu peliharaan yang lucu ya teman-teman. Jadi kalaupun misalnya kita lagi suntuk, lagi galau, kadang-kadang melihat tingkah pola kucing itu kadang suka senyum-senyum sendiri, kadang ketawa sendiri gitu ya teman-teman. Jadi lumayan terhibur kalau ada kucing yang bisa dimain-mainin seperti ini ya teman-teman. Dan mereka emang suka main boneka ular sama bola yang ada di depan saya itu ya teman-teman. Itu mainan favorit mereka. Kadang-kadang itu ular dibawa kemana-mana, digigit, itu ditenteng-tenteng sama mereka ya teman-teman. Jadi ngelihat seperti itu seru aja gitu ya teman-teman.
Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman video kali ini. Semoga teman-teman suka dan terima kasih sudah menonton. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.